Gimana sih untuk bisa menaati Injil itu? Gimana ya? Informasi itu digerakkan oleh algoritma gitu. Nah, kalau kita bisa update tentang wawasan algoritma itu apa sih? Hendry sendiri tentunya tontonannya banyak yang membangun dong ya. Nanti dicek lagi nanti. Saya memang belum lama ya di industri media. Tapi bahkan dalam perjalanan yang belum lama ini nih, saya udah melewati 4 zaman. Nah, itu perlu dijangkau. Nah, ruang hati ini salah satunya. Ketemu lagi dengan kami di Ruang Hati, ruang untuk berbagi, bukan hanya teori, tapi juga aplikasi. Dan kita lanjutkan perbincangan dengan Hendry Wijayanto, seorang anak Tuhan yang bekerja di industri media. Dan kita lanjutkan untuk berbicara tentang bagaimana kita mengalami Injil, khususnya di era media sosial. Tetap menjadi garam dan terang bagi orang-orang di luar sana. Nah, sekarang kita masuk nih, lebih ke bagian aplikatifnya. Tadi kan kita banyak bicara tentang teorinya. Sekarang tentang bagaimana sih pengalaman-pengalamanmu dalam mengalami atau menghidupi Injil itu sendiri. Khususnya di era media sosial yang luar biasa maraknya. Tadi kamu sempat singgung juga yang berita-berita itu sekarang itu mudah banget diakses dan berita-berita itu tanpa sadar bisa menakut-nakuti juga ya. Tanpa sadar juga bisa kayak membuat kita cemas, khawatir begitu. Ternyata banyak juga kok orang yang ngalamin begitu ya akibat kebanyakan dengar-dengar berita-berita yang ini belum tentu benar juga. Kalaupun benar, tapi kayaknya juga itu mengerikan dan mengancam begitu ya. Nah, bagaimana sekarang Hendry sebagai anak Tuhan dengan kamu mengalami Injil itu bisa memberi pengaruh di dunia kerjamu ini, begitu ya, tetap jadi terang dan garamnya Tuhan tentunya ya. Nah, yang mau kita tanyakan nih ya Hen, nah sebelum kamu akan banyak cerita tentang pengalaman-pengalamanmu itu yang bisa memberkati kita. Nah, bagaimana ini kamu itu berjuang untuk yang namanya menaati Injil. Ini berat nih pertanyaannya kayaknya sering ditanyakan tapi juga nggak mudah juga untuk jawab ya. Bagaimana sih untuk bisa menaati Injil itu? Gimana ya? Nanyanya sama saya ya. Tanya balik nih sama saya ya. Menaati Injil yang mengubahkan hidupmu. Tadi kan kalau kamu saya dengar ya sekilas itu ya kamu kan berjuang tadi ya mempertahankan identitasmu sebagai anak Tuhan di tengah banyaknya pandangan-pandangan dunia dengan kamu terus coba melatih saat teduh firman Tuhan begitu ya. Nah, tadi kamu juga sempat singgung ya kadang-kala kan dalam hidup kita ini ada kejatuhan-kejatuhan, kegagalan yang nggak semuanya sempurna kan begitu. Nah, tapi bagaimana kamu sekarang juga terus berjuang dong? Nggak bisa juga kita excuse dengan kegagalan, kejatuhan terus kita bilang ya udah aku gagal terus, aku jatuh terus dan aku nggak mau bangkit. Tapi kan kita mau berjuang nih untuk belajar taat lagi sama Tuhan. Nah, bagaimana itu kamu memainkan hal seperti itu dalam hidupmu supaya itu mempengaruhimu menjadi seorang pekerja di industri media? Iya, sebenarnya memang untuk taat atau mungkin kata taat juga mungkin apa ya, agak asing ya mungkin untuk orang umum ya. Sebagian besar gitu ya. Betul. Mungkin, atau terlalu sangat teologis begitu ya. Untuk konsisten gitu ya. Untuk kemudian jadi orang yang punya integritas gitu ya. Memang ada banyak hal ya yang mesti kita juga siapin gitu secara pribadi gitu. Karena konsistensi gitu ya. Integritas itu tuh memang kadang tuh terkait dengan bagaimana kita mensiasatinya, mengupayakannya. Karena apa ya? Dunia ini berkembang gitu ya.
sesuatu yang dulu mungkin nggak kita anggap sebagai sebuah pencobaan gitu, atau apa bahasanya, sesuatu yang dulu mungkin kita anggap kayak biasa aja. Iya, nggak kita anggap sebagai sekarang ancaman, tapi sekarang mungkin itu bisa jadi sesuatu yang ternyata bahaya juga ini ternyata kalau nggak diantisipasi. Makanya kita memang mesti terus update dengan situasi sih. Kita harus terus berjuang untuk relevan dan beradaptasi gitu lah. Dan untuk itu ya kita mesti banyak belajar ya. Banyak belajar itu dari banyak hal ya. Kita bisa ikut ya untuk hal-hal yang memang spesifik membangun kerohanian kita bisa ikut Bible study atau apa. Di gereja kan punya banyak program untuk itu ya. Ada banyak ruang untuk kita sama-sama saling mengasah, saling mempertajam satu sama lain. Terus dari buku bacaan itu juga akan menolong kita untuk kemudian memahami situasi saat ini tuh apa sih? Hal-hal apa yang perlu antisipasi. Ini bisa jadi sesuatu yang bikin kecenderungan untuk jatuh gitu. Okay. Jadi kita bisa memahami banyak hal yang berubah ini supaya kita juga bisa memperlengkapi diri gitu untuk kalau situasinya misalnya dalam konteks era digital gitu ya, kita tahu bahwa sekarang itu informasi itu digerakkan oleh algoritma gitu. Nah, kalau kita bisa update tentang wawasan algoritma itu apa sih? Kenapa itu berbahaya gitu? Karena algoritma ini yang akan menentukan apa yang akan kita lihat di media sosial kita gitu kan. Dan itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Begitu kita suka, misalnya kita suka sama kucing, ya setiap hari pasti secara algoritma media sosial akan ngasih kucing terus. Bayangin kalau kita hanya percaya satu hal dan kita memegang itu sebagai sesuatu yang mutlak, dan setiap hari kita dapat informasi yang sama, kita akan jadi orang yang radikal ya kan. Misalnya kita pendukung politisi A gitu ya, dan politisi B kita anggap jelek, dan kita nggak mengantisipasi itu sebagai ini ada peran algoritma loh di media sosial. Karena kita anggap si politisi A bagus, ya yang masuk di gadget kita ya semua yang bagus-bagus tentang politisi A, dan semua hal yang buruk tentang politisi B ya semuanya kita masuk. Jadi kita akan jadi orang yang radikal, dan itu berbahaya gitu kan. Dan itu bisa jadi celah kejatuhan gitu buat kita. Makanya aware dengan perkembangan zaman, aware dengan situasi kekinian, itu akan menolong kita untuk konsisten, untuk taat gitu. Karena ya sumber ketaatan ya salah satunya kita bisa apa istilahnya, kita bisa adaptif. Kita bisa menguasai situasi, ya kan? Kalau kita nggak bisa menguasai situasi ya susah kan taat. Pasti kita akan jatuh gitu. Kita punya kecenderungan untuk jatuh pada dasarnya gitu kan. Tinggal kita memperlengkapi diri. Nah, itu kalau mau dikaitkan dengan situasi kekinian gitu ya, terkait dengan media sosial dan segala macamnya. Ya, banyak orang kan kalau gadget ya secara khusus ya kalau scrolling atau nonton yang dia sukai pasti akan ke situ terus ya. Ya kayak tadi kucing, tontonan-tontonan tentunya ya. Apakah itu yang sebenarnya tabu atau tidak senonoh, tapi karena kita anggap itu satu hal yang wajar ditonton terus ya, berarti kan itu kita membiarkan kejatuhan itu terus terjadi. Nah, padahal sebagai miliknya Tuhan, kita diberi roh Tuhan tentunya ya untuk menolong kita supaya kita menguasai diri kita tentunya, khususnya dari tontonan-tontonan. Jangan berulang itu terus yang ditonton, melainkan yang membangun lah. Itu salah satunya ya, supaya kita digerakkan atau dimampukan berjuang dalam ketaatan. Kira-kira begitu ya. Hendry sendiri tentunya tontonannya banyak yang membangun dong ya. Nanti dicek lagi nanti. Iya, kita cek habis ini gitu ya. Ya, Hen. Oke, sekarang kita di era media sosial yang luar biasa ini. Ya. Sebagai anak Tuhan, kamu bagaimana ya memberikan semacam pandangan lah bagi kita ya, khususnya orang-orang yang di luar sana, bijak-bijak menggunakan media begitu ya, dan menggunakan media itu
bukan sebagai sarana untuk menyenangkan diri sendiri. Ya oke lah, kita boleh nonton dong soal masak-memasak gitu ya. Soal fashion, ya wajar-wajar aja. Tapi ternyata bukan hanya sampai di situ. Kita mau dong menggunakan media itu juga menjadi saluran berkat. Ya kita bisa bersaksi mungkin, ya kalau kata Tuhan Yesus jadi garam dan terang, begitu. Nah, kamu sendiri sebagai orang yang sangat ekspertis di media ini, silakan untuk boleh kasih pandangan kepada kita. Iya, saya ngelihat ya, saat ini belantara media digital itu tuh seperti medan peperangan. Jadi banyak-banyakan karena sesuatu yang diulang-ulang itu akan jadi sebuah kebenaran. Kebenaran gitu, betul. Dan akhirnya peperangannya itu benar-benar di media sosial itu siapa yang aktif banyak-banyakan. Makanya kemarin kan ada fenomena kemarin yang disebut Ridwan Kamil itu silence majority yang memenangkan yang kontestasi Pilpres kemarin lah. Karena ternyata sesuatu yang berisik di media sosial itu belum tentu benar gitu. Ini bukan memihak ke salah satu paslon ya. Gak ada kaitannya dengan itu, cuman menyampaikan bahwa situasi peperangannya itu. Apa yang paling banyak muncul itu yang kemudian dianggap benar. Cilakanya kan gitu. Makanya terus muncul tren buzzer segala macam. Nah, bahaya kalau kita yang memahami kebenaran justru kita diem, nggak menyampaikan itu. Kebayang kan? Iya. Jadi isinya apa nih media sosial? Ya semua yang nggak bener. Karena kita yang tahu yang bener terus kemudian diem karena mending nggak usah deh. Bukan bagianku gitu. Iya, mending diem aja deh. Jadi itu justru kita seperti membiarkan medan pertempuran ini untuk dipakai oleh sesuatu yang memang kita anggap nggak benar gitu. Makanya saya juga sering berupaya nggak harus semua perdebatan di masa kita nyemplung ya nanti jadi julid lagi nanti kayak netizen. Terus waktu kita hanya di gadget terus ya. Nggak harus gitu ya. Tapi setidaknya kalau kita ada melihat sesuatu yang nggak benar, mungkin kita bisa share. Jadi bisa share maksudnya kita bisa ikut komen atau bahkan kita bisa report lah kalau kita memang nggak pengen berdebat kusir di situ, kita bisa report akunnya. Kalau emang kita firm ini nggak benar, ini report aja akunnya, kan bisa di report kan biar nanti direview sama providernya. Dan bahayanya ya, buat gambaran ya, bahkan media mainstream pun seringkali melakukannya gitu, dan itu bikin miris sih. Lagi-lagi nih soal algoritma. Algoritma itu kecenderungannya kan memang ngasih sesuatu yang kita sukain. Karena tujuan algoritma kan dibentuk oleh platform media sosial ini. Gimana caranya dia bisa mempertahankan screen time-nya orang itu panjang gitu lah. Ya terus dikasih sesuatu yang dia suka. Ya itulah fungsi algoritma gitu pada dasarnya. Dan celakanya ada banyak banget bahkan termasuk media mainstream yang memposting informasi sepotong. Cuman nyuplik statement orang A gitu ya. Terus kemudian itu dijadiin sebuah berita. Dan bagi yang menonton seolah-olah itu jadi kebenaran. Iya, gitu ya. Dan gak ada cover both side. Gak ada gimana perspektif orang yang diomongin sama si A ini ya. Gak ada. Dengan asumsi, ya mungkin ini asumsi lama juga ya di industri media. Ya kan nanti akan ada klarifikasinya di postingan berikutnya. Masalahnya, karena ini algoritma, belum tentu orang yang baca postingan pertama itu akan baca postingan berikutnya. Yang klarifikasi. Karena yang dia cari yang dia suka cuman postingan yang semacam A ini. Jadi klarifikasi yang postingan B gak akan masuk ke dalam algoritma dia. Kan bahaya itu. Dan itu bisa bikin perang ya. Iya. Dan itu yang hari ini apa yang saya sebut sebagai peperangan tadi itu ya.
ya kami gitu di industri media harus punya responsibility untuk itu. Ya seperti yang tadi saya ceritain juga, kita juga harus hati-hati melakukan postingan baik itu. Meskipun itu secara resmi ini produk jurnalistik, ini sebuah pemberitaan yang memang dibikin gitu ya sebagai sebuah produk jurnalistik, kita tetap mesti mempertimbangkan apa dampaknya gitu, apa efeknya nanti. Nah kita pun sebagai publik harus pintar-pintar juga memilah itu, melihat itu. Jadi jangan cuman dari satu postingan terus kemudian kita percayai gitu ya. Dan kita setelah memahami itu, berharapnya sih karena itu, nah ini tadi kan medan pertempuran ya. Setelah kita memahami itu ya mungkin kita juga bisa ikut melakukan sesuatu. Entah itu kita ikut komen, bukan counter lah, setidaknya mengingatkan. Kayaknya perlu tahu deh perspektif B. Jangan-jangan ini baru kesaksian si A. Kan belum tahu perspektif B gitu. Atau kalau kita males tapi kita anggap ini sering banget nih akun posting beginian, report aja gitu kan. Jadi setidaknya kita melakukan sesuatu lah, jangan dibiarin. Kasihan nanti isinya begituan semua kan, kasihan publik yang lain kan yang terpengaruh. Toksik ya. Toksik jadi racun ya. Jadi salah satunya kita bijak-bijak menggunakan media sosial dan juga berani menyuarakan kebenaran ya. Iya, betul. Ya. Kalaupun ada hal yang keliru ya kita bisa komen-komen atau kita bisa ya semacam meluruskan lah ya, menetralkan gitu ya. Atau minta dicari dulu informasi yang mengingatkan. lebih mengingatkan begitu ya. Menarik ya. Supaya peran kita sebagai garam dan terang di situ bisa terlihat ya. Aku ingat dulu itu pernah ada kasus rame. Kalau ingat dulu itu ada tagar gerakan Justice for Audrey beberapa tahun lalu. Orang korban bullying yang kemudian semua orang ngejudge pelakunya rame-rame, ternyata dia bohong. Nanti coba deh searching di Google Justice for Audrey. Itu kasus tuh. Dan gara-gara kita nggak cross check gitu ya, menghakimi kan ngeri ya. Trial by the press, sekarang trial by public, trial by netizen gitu ya. Kan kita mudah banget menghakimi orang loh, itu serem loh. Begitu ada kasus A muncul gitu ya, kita belum denger nih cerita versi perspektif lain, kita udah menghakimi habis orang itu. Tapi ini bukan memihak salah satu pihak ya, tapi bayangkan bagaimana ini bisa memicu sebuah perdebatan tanpa kita cross check gitu loh. Itu kan bahaya kan. Jadi kita menghakimi seseorang tanpa kita cross check itu kan juga bahaya. Jadi penting tuh buat cross check. Ya. Itu salah satu wujud nyatanya ya. Ketika kita menggunakan media sosial begitu. Jadi enggak hanya sekedar menjadi orang yang cuman baca yang tadi disebut silent majority, tapi sekarang ayo keluar, bangkit, menyuarakan kebenaran, begitu. Pakailah jempol-jempol kita ini untuk memperkatakan yang benar, begitu. Ataupun setidaknya ya mendingan kita klarifikasi dulu deh, atau kita cari informasi sebanyak-banyaknya, apakah ini benar atau enggak. Ya. Kebanyakan memang begitu ya. Takutnya kita jadi malah mendukung yang salah, yang yang toksik ini, begitu ya. Perlu. Ada lagi nggak yang menurutmu perlu untuk dipahami dan dihidupi oleh kita ini supaya bagaimana menjadi garam dan terang di era media sosial ini? Injil itu tetap bisa kita sampaikan. Hal lain sih kita sama-sama punya kerinduan itu tadi ya, bagaimana menyampaikan kebenaran apa yang kita yakini ini dari Tuhan gitu kan. Dan gereja dan lembaga-lembaga yang mendukung pelayanan kekristenan juga pasti memperjuangkan itu gitu. Cuman saya juga menangkap ada urgensi untuk kita juga mesti mengenal loh
perubahan era ini gitu. Iya. Karena generasinya relevan tadi ya, betul, karena generasinya juga berubah. Mungkin pelayanan kita relevan nggak ya? Ya kita nggak bicara secara umum ya, tapi misalnya pelayanan spesifik yang ke anak remaja gitu kan, kita menghadapi generasi yang mungkin memang sama sekali berbeda dengan kita dulu, dan ini memang perubahan yang paling radikal menurut saya. Disrupsi saat ini tuh paling radikal sih ya. Saya memang belum lama ya di industri media, tapi bahkan dalam perjalanan yang belum lama ini nih, saya udah melewati 4 zaman loh, 4 era. Pertama era analog. Era analog ini ya waktu dulu kalau inget syuting begini tuh masih mesti pakai kaset namanya mini DV. Iya. Nanti itu diedit mesti di tapping dulu nih, di record di komputer baru nanti bisa diedit. Bahkan zaman sebelum itu masih pakai film gitu. Dan itu mahal banget. Terus kemudian masuk ke era digital ya. Digital ini maksudnya digitalisasi. Apa yang dulu masih pakai fisik, pakai pita, terus kemudian dimasukkan ke dalam hard drive. Itu digitalisasi dulu. Jadi kamera-kamera yang dulu juga pakai film, terus pakai kaset mini DV, terus kemudian semuanya udah ada internal drive maupun pakai memory card gitu ya. Terus kemudian transisi lagi ke masa internet. Media sosial sekarang ini. Eranya new media gitu. Dan sekarang udah di depan mata era AI. Iya. Ini udah di depan mata loh. Dari perubahan itu drastis banget. Dan mungkin generasi yang baru ini, Gen Z, mungkin memang bener-bener punya perspektif cara pandang yang sama sekali berbeda dengan kita. Makanya sayang atau kasihan kalau kita nggak bisa ngasih pelayanan yang relevan buat mereka gitu kan. Jadi mungkin itu juga kegelisahan juga sih, pengen sharing banyak hal tentang ini ke ya sebanyak-banyak orang yang dalam pelayanan juga punya kerinduan yang sama untuk menyebarkan kebenaran Kristus ke sebanyak-banyaknya orang ya. Jadi salah satunya ya gimana caranya pelayanan kita juga tetap relevan. Dan mereka ini kan disebutnya apa namanya? Digital native. Orang yang memang lahir di era digital dan sejak awal udah inggit sama segala hal dalam fitur digital ini. Yang mungkin kita juga mesti menyadari spektrum itu gitu. Gimana ya kita bisa melayani mereka, anak-anak digital native ini ya di spektrum mereka gitu. Benar. Di dalam platform digital ini gitu. Ya salah satunya dengan bikin podcast semacam ini, mungkin bisa dikembangkan dengan treatment yang lebih relevan lagi buat anak itu. Ya kerinduannya kan satu sebenarnya, ingin menyampaikan kabar baik itu kepada mereka gitu. Karena mereka ini kasihan loh disebutnya strawberry generation ya kan. Rapuh katanya. Iya, padahal kan ada sesuatu yang baik, menarik dari mereka ya. Iya. Secara mental kan mereka disebut rapuh dibanding ya generasi di atas mereka begitu ya karena faktor informasi yang penjibun juga mungkinnya jadi lebih beda era gitu. Sih memang betul. Nah itu kan kalau soal mental itu bagaimana keluarga lah ya bisa menguatkan anak-anaknya. Saya rasa kalau peran dari keluarga masuk ya akan jauh lebih kuat begitu. Ya tapi memang benar yang kata Henry tadi ya. Mereka adalah digital native. Ya. Bagaimana gereja dalam hal ini ya kita semua lah untuk memikirkan pelayanan yang relevan bagi mereka, gitu. Jangankan, anak saya masih SD aja ya udah tahu itu AI. Iya makanya. Bapaknya aja masih belengak-belengok dia udah ngerti tuh AI kayak gimana. Bentar lagi udah bisa coding bikin aplikasi. Betul sekali. Ya itu salah satu yang bisa kita juga gunakan ya. Bagaimana kita relevan dan bisa menjangkau generasi muda gitu ya. Generasi yang akan datang itu dengan relevansi tadi supaya Injil bisa diberitakan ke mereka. Jadi kita nggak anti ya. Masalahnya kita kalau orang yang nggak ngalamin itu tiba-tiba ada perkembangan
yang baru atau perubahan yang baru itu kan kita langsung kaget gitu ya. Iya benar. Aduh, itu rasanya kita mau adaptasi lagi dengan yang baru dan kita merasa bukan digital native-nya gitu. Dan kita merasa adalah ini bukan bagianku. Iya. Padahal kalau kita mau kenali, mau ya setidaknya kenali dulu deh. Mungkin nggak harus menguasai ya, dikenali itu jembatan yang baik untuk kita bisa beritakan Injil. Iya. Menarik ya. Itu masukan dari seorang Henry untuk kita bisa berbagi Injil ya supaya makin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Amin. Ya. Oke, Hen. Mungkin sebagai penutup, apakah ada dorongan bagi kami, dorongan bagi orang-orang di luar, dorongan nanti jatuh ya. Ya sebagai penyemangat gitulah ya. Khususnya bagi mereka yang ada di luar sana, mungkin juga kaum muda yang mereka yang kamu sebut tadi digital native yang juga sangat ahli dalam media juga begitu ya. Supaya bijak-bijak menggunakan media tapi juga tidak melupakan identitasnya sebagai milik Tuhan yang telah ditebus, yang telah menerima Injil keselamatan itu dan diutus untuk menjadi misionaris Tuhan. Nah, ini dia kalau udah bicara misionaris langsung kebanyakan kita mikirnya ke pedalaman gitu ya, di pedesaan. Padahal misionaris ya kita semua kan. Kamu kan misionarisnya Tuhan di marketplace. Ya enggak? Iya, nanti kan digital ini juga salah satu belantara pedalaman. Betul, mungkin belum banyak dijangkau jangan-jangan. Betul, setuju ini. Katanya belantara ya. Hutan kali ya. Menarik. Iya, nah itu perlu dijangkau. Nah, ruang hati ini salah satunya. Jadi makanya terus nonton episode selanjutnya. Ya, wis. Kita di ini nih, di sponsori bukan? Oke, silakan Hen sebagai pendorong penyemangat. Iya. Kecenderungan kita sih sebenarnya main media sosial, mengkonsumsi berita atau mencari informasi di digital sebenarnya kan kita itu nyari kebenaran gitu. Betul. Kalau kita renungkan dalam hati kecil, kita itu sebenarnya punya kecenderungan buat cari kebenaran, cari kepuasan, kebahagiaan gitu ya kira-kira. Iya enggak sih? Kayak misalnya kita nonton sesuatu gitu kan, kita sebenarnya kan punya kecenderungan itu tadi kan. Ada sesuatu yang ingin ku ambil dari situ. Siapa tahu kepuasan, kebahagiaan gitu. Betul. Ya. Betul. Dan jangan sampai disesatkan oleh sesuatu yang salah. Jangan-jangan apa yang selama ini kita anggap kebenaran versi kita, kepuasan versi kita, sebenarnya itu semu gitu. Betul. Kan itu bahayanya. Ya makanya di tengah banjir informasi ini, hal yang paling mendasar sih, ya kita mesti memperlengkapi diri dengan melihat sebenarnya kebenaran yang sejati itu apa gitu. Ya kalau dari firman Tuhan ya cari dahulu kerajaan Allah gitu ya. Dan dari situ semuanya akan ditambahkan. Jadi penting sih memang untuk mencintai, bukan cuma mencintai apa ya, kalau gambaran pemazmur tuh merindukan firman, menanti-nantikannya siang dan malam, merenungkannya siang dan malam. Seperti rusa yang rindu sungai gitu ya. Harapannya sih semacam itu tuh. Jadi sebelum kita berpaling ke segala hal yang ditawarkan dunia ini, ke segala hal yang tersaji di media sosial, alangkah baiknya kita memperlengkapi diri dengan manual book tadi yang di awal. Betul. Kita memperlengkapi diri dengan kebenaran yang sejati itu apa. Dengan begitu pasti kita akan bisa lebih bijak. Kita bisa lebih wise lah ngelihat segala sesuatu yang ada di media sosial, biar kita nggak insecure ngelihat berita A, berita B. Ngelihat yang satu bilang yang benar si A, yang satu bilang yang benar si B, yang satu menghujat si A, yang satu menghujat si B. Harusnya kita hadir sebagai penetralisir yang memediasi gitu ya. Iya ya, semakin kita bisa bijak ngelihat semuanya itu, ya pasti nanti lama-lama kita juga akan bisa dengan bijak juga berbicara sesuatu dalam hal itu gitu. Melakukan sesuatu akhirnya gitu ya. Mungkin di awal-awal ya kita pasti akan masih meraba-raba, emang ini yang benar apa yang seharusnya dilakukan. Bagaimana merespon situasi krisis yang ku baca di internet, bagaimana merespon situasi anak-anak muda yang sekarang katanya
kelas menengahnya semakin turun, semakin susah punya rumah. Itu kan mengkhawatirkan ya mungkin dengan buat anak-anak muda Gen Z yang baru masuk dunia kerja, ngelihat kayak begitu setiap hari gitu, bayangin kan. Itu mungkin mencekam buat mereka. Atau bahkan sesuatu yang kita anggap kesenangan gitu ya, sesuatu yang kita anggap memuaskan, kayaknya asik deh join komunitas A, komunitas B, diskusi ini, ngomongin hal A, nonton konten A atau konten B. Mungkin alangkah baiknya kalau kita bisa berakar dulu gitu dengan apa sih kebenaran sejati itu. Ya berharap juga kita berkali-kali mengulang kata kebenaran. Aku berharap penonton juga pada penasaran kebenaran apa sih yang dimaksud gitu. Dan bercari nanti dalam perenungan firman Tuhan, dalam doa yang bisa menyingkapkan itu Tuhan sih. Ya lewat banyak hal ya, lewat diskusi semacam ini, lewat firman yang didapat dalam ibadah di gereja, lewat buku, mungkin banyak hal, tapi setidaknya cari itu kebenaran sejati. Iya. Thank you Henry, luar biasa ya. Dinanti lagi ya podcast berikutnya. Ya, masih banyak nih yang bisa diulik dari Henry Wijayanto ya, seorang yang terjun di industri media ini ya. Menarik karena kita menggunakan media juga untuk menyampaikan kabar baik ini ya. Jadi kita perlu belajar juga dari seorang Henry maupun yang lainnya tentunya ya. Tapi yang bisa saya simpulkan dari perbincangan kita ini bahwa kita sudah diberikan kabar baik Injil, kebenaran. Tadi saya Henry sempat singgung kebenaran sejati, yaitu apa? Allah mengasihi kita di dalam Kristus. Kita yang gak layak dilayakkan, begitu ya, semua karena pengorbanan Kristus. Dan itu semua tertulis di skrip, manual book. Manual book yang Allah sudah berikan yaitu Alkitab. Nah sayangnya banyak yang mengabaikan nih manual book. Kita merasa bisa kok kutak-atik hidup kita sendiri. Ya kayak tadi ya beli gadget. Meleduk lah. Salah konslet kan kebakar gitu kan. Nah, alangkah baiknya kita kembali lagi. Kita buka lagi tuh manual book, tanda kutip ya, Alkitab yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita renungkan, kalaupun kita nggak ngerti, kita sekarang banyak kok ya sumber-sumber yang bisa kita gunakan ya. Bahkan di media juga banyak sekali sekarang buku-buku tafsiran dan yang lainnya, itu bisa kita gunakan untuk tentunya belajar kebenaran Tuhan, atau kita pergi ke orang-orang yang memang punya kompetensi untuk mengajari kita ya, atau di gereja kita tadi ya Bible study dan yang lainnya. Hal-hal seperti ini kita gunakan untuk menolong kita supaya punya fondasi yang benar. Ya, punya dasar yang benar dalam menghadapi tantangan zaman, salah satunya era media sosial ini. Supaya kita nggak salah menggunakan media sosial, justru di media sosial ini kita bisa bersaksi, berbagi, ya. Kita bisa memediasi, gitu ya. Ya, kita bisa membawa shalom atau damainya Tuhan kepada orang-orang di luar sana lewat media sosial salah satunya, gitu ya. Thank you so much Henry. Sama-sama. Terima kasih sudah berbagi dengan kami. Ya, terima kasih rekan-rekan yang terkasih sudah menyimak, menikmati acara Ruang Hati, ruang untuk berbagi. Tidak hanya teori, tapi juga aplikasi. Sampai ketemu, Tuhan memberkati.